Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya mau ke Ayu Azhari dulu. Selamat malam. Selamat malam Bang Karni. Ini masalah ini rame karena artis-artisnya pada muncul katanya. Tapi apa iya? Anda itu kenal dengan Pak Tanah itu di mana? Ngobrolan warung kopi itu Bang, kalau Bang Fahmi bilang. Jadi saya lagi jalan, dipanggil. Tunggu dulu, Anda jalan di mana itu? Di Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia? Iya. Terus ada orang yang Anda nggak kenal tiba-tiba manggil Anda gitu? Dia terkenal. Ya, saya tahu dia terkenal, tapi memanggil. Kalau menegur... Oh, yang manggil ada orang akrab sekali dengan saya. Dan saya ada orang gitu yang kenal di meja. Misalnya saya di meja orang di meja sini, saya lewat dipanggil. Saya sama anak saya itu habis belanja. Yuk, sini yuk. Ada job nih, ada yang mau ngundang nyanyi katanya. Bisa minta nomor kontaknya ya. Saya kasih nomor kontak bisnis. Kapan itu? Awal Desember. Tahun 2012. Kemudian berapa hari kemudian menindaklanjuti orang itu minta ketemu untuk ngomongin kerjaan. Waktu dia ketemu yang kedua ini 4 mata udah. Ya artinya kan nggak ada lagi teman yang tadi. Enggak, rame-rame juga di Plaza Senayan itu atau di PP Pacific Place ya. Dia yang rame-rame atau Ayu? Saya sama anak saya kebetulan kemana-mana. Dia rame-rame. Dia berdua atau bertiga gitu, ada mejanya. Di kafe ada beberapa teman-temannya. Terus dia menawarkan pekerjaan? Memang sebelumnya di SMS sudah menawarkan, di telepon juga sudah ngobrol. Apa pekerjaannya? Tampil untuk acara pilkada di Bandung. Ada sosialisasi, ada kampanye gitu. Jadi ada, buat saya itu kan tawaran yang menarik ya. Big project. Tampil di beberapa titik untuk kampanye gitu. Alhamdulillah buat artis. Terus langsung dibayar? Di DP. Kita artis selalu menindaklanjuti. Kalau emang udah confirm harus di DP. Baik, gitu. Berapa DP-nya itu? DP-nya saya bilang kalau untuk satu show itu, atau untuk paket gitu kan. Dia bilang satu dulu aja yuk. Akhirnya di DP sama dia. Saya minta 50%. Dia bilang belum ada 50%. Yang penting saya jadiin dulu aja. Dia bilang. Berapa itu? Berapa ya? Dolar kayaknya. Lupa saya. Udah saya laporkan di BAP. Kurang lebih ya. $2.000 berarti 20 juta DP. Nggak sampai ya. Jadi memang 18 lah. Kurang lebih lah. Jadi tarifnya berapa? Tarifnya itu dapur saya Bang Karni. Jadi beda-beda. Kalau yang ngundang temen ya toleransi. Kadang-kadang kalau yang ngundang Bang Karni. Bukan. Kalau untuk yang ditraktir pizza itu, cukup. Anda waktu itu dealnya berapa? Dealnya ya yang standar lah, artis biasanya udah ada standarnya. Kalau untuk pilkada 1 titik berapa, kalau 10 titik beda lagi gitu. Jadi paket juga, ada paket hemat. Kalau dia banyak tempatnya ya kita kasih paket hemat gitu. Terus habis itu? Terus pertemuan kedua diundang lagi, yuk ada lagi nih yuk di daerah lain gitu. Jadi wah banyak dong, seneng kan. Di daerah lain ini pilkada juga? Pilkada juga, pilkada. Di mana? Di beberapa tempat lah, di kota-kota di beberapa provinsi. Ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Jawa Barat. Dia ngomongin beberapa gitu. Terus bayar lagi DP? Oh enggak, belum. Saya bilang wah kalau gede gini mesti kontrak beneran nih gitu. Loh kan di luar yang dolar juga ada yang rupiah. Rupiah, iya. Itu uangnya juga saya bingung bayarnya dolar. Saya bilang lah, Pak ini kok bayarnya dolar ini, saya bawanya dolar kata dia. Dicatat aja yuk. Ya udah saya ingat. Tunggu dulu. Setelah yang $2.000, habis itu dikasih rupiah berapa? 10 juta. Agak menarik. Karena yang pertama udah bayar DP. Iya. Belum, DP-nya belum cukup. Jadi harusnya kan 50%. Baik. Saya bilang, nih Bang Karni, ini kalau ini harus 50%. Lock time. Tapi itu tidak jadi. Belum jadi. Pilkadanya udah jalan kok. Gak jadi kan? Harusnya waktu itu berangkat, cuman saya yang di satu tempat, nggak usah disebutin lah ya. Saya udah pernah dipanggil juga buat yang rivalnya gitu. Jadi saya nggak enak. Saya bilang saya jangan di sana deh, daerah lain aja gitu. Karena saya pernah datang diundang beberapa kali untuk daerah itu gitu. Jadi saya nggak enak karena kan pasti masyarakat taunya Ayu Azhari pernah datang nyanyi kampanye yang satu.
kok dipanggil yang satunya lagi mau, berarti kan saya nggak punya dedikasi gitu loh, nggak enak. Kecuali kalau daerah lain kan jadi, beda. Intinya deal yang pertama tadi tidak jadi dilaksanakan prestasinya. Enggak, belum jadi. Belum jadi. Tapi terus ada tanggal yang dia udah janjikan untuk Jawa Barat, nggak jadi. Saya minta harus kasih settlement gitu, berapa persen? Ya paling nggak 50% DP itu harus kita terima gitu. Nah, ditransferlah itu ke rekening anak saya karena memang janjinya ya, saya sama anak itu saya ya yang tampil. Iya. Ya rupiahnya. Terus itu jadi anunya. Belum, saya jadi. disuruh standby nunggu jadwal dari KPU. Katanya kan gitu biasanya. Jadi saya nunggu. Nunggu tapi ya nggak pernah terrealisasi. Sampai gubernur terpilih nggak dipanggil-panggil kan nyatanya? Enggak. Saya nggak tahu tuh. Nggak ngikutin. Pernah ada SMS dia bilang yuk standby aja deh dulu nanti Anda kapan. Dikenalkan nama dia sebagai apa kok ngurus-ngurusin gubernur di mana-mana begitu? Jadi gini, ada satu hal yang menarik Bang Karni. Saya diundang ke sini seneng. Diundang orang untuk mengenal partai juga seneng. Karena saya pengen belajar gitu loh ilmu tentang perundang-undangan, tentang politik, tentang partai. Buat saya itu hal yang menarik. Pembelajaran gitu loh. Saya punya anak yang pengen saya majukan untuk mengenal politik di Indonesia. Terus? Kemudian saya juga mau belajar endapan-endapan dari setiap partai. Jadi buat saya itu proses pematangan belajar ya, gitu pertanyaan loh. saya, dia sebagai apa mengenalkan diri? Dia bilang dia deket sama beberapa partai gitu. Waktu dia bilang sama PKS, saya bilang wah boleh nggak saya masukin anak saya ke PKS gitu. Anak saya ini pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, biasa dakwah. Dia bilang oh saya nggak masuk di struktur partai, saya bukan PKS. Dia mengurusin kampanye tadi sebagai apa? Sebagai koordinator artis dan memang banyak teman-teman yang bilang juga dia sering undang artis gitu loh untuk partai, untuk acara kampanye. Terus dia nggak tagih Anda ketika Anda nggak jadi? Saya yang nagih, mana nih kok? Kalau kan Anda nggak jadi, dia pakai untuk karena rivalnya Anda udah dipindahin di tempat lain karena biasa dipindahin di tempat lain itu jadi nggak soalnya? Belum juga kan? Belum. Dia nggak nagih, mana tuh uangnya kan Anda nggak jadi show. Oh kita artis kalau udah di lock waktunya nggak mau balikin DP. Cuman karena KPK aja minta harus ditanggung jawab, saya kembalikan. Terus sekarang uang itu Anda balikin ke KPK? Karena uang itu diduga ada kasus pencucian uang atau terduga korupsi atau apa ya, saya nggak mau terlibat. Kalau itu memang diduga uang negara, disalahgunakan ya saya mau mengembalikan. Anda kan jual jasa kalau begitu. Artinya jasa suara Anda, waktu dan persiapan juga. Waktu Anda udah di lock. Dan kita juga udah ada persiapan ya, untuk panggil. Anda mau mengembalikan kalau begitu? Kayak penyanyi gitu, kita kan juga udah ngundang pemain band, udah Makanya, kita bayar. Kenapa Anda mau kembalikan duitnya kalau gitu? Karena bukan masalah itu aja, saya juga ingin mendukung kerja KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan kalau memang uang itu mau disita untuk barang bukti, saya ikhlas, nggak apa-apa. Walaupun buat saya itu sebenarnya kehilangan, tetapi ya udahlah daripada nanti masalah, ya saya kembalikan. Dan saya anggap itu musibah. Dan saya juga agak keberatan dengan opini di masyarakat, saya dikait-kaitan hubungan pribadi gitu loh. Padahal saya kenal dia cuma berapa hari, ketemu 3 kali, dan itu selalu di tempat umum. Jadi buat saya juga keberatan, saya dibilang wanita pendamping atau wanita di sekeliling Fatana. Saya hanya berkenalan, diundang untuk acara gitu, jadi sifatnya profesional. Saya keberatan sekali dengan media mengkomoditaskan saya gitu loh, sebagai wanita di sekeliling Fatana. Tapi jawaban Anda alasan mengembalikan uang tadi itu udah sangat politis gitu loh. Jadi Anda udah layak jadi orang politik. Sabar belajar. Saya mau kita lihat. Kalau Ayu tadi kenal sama Pak Tanah itu lagi jalan, tiba-tiba dipanggil. Kalau Vita lihat gimana ceritanya? Vita sama Mas Ahmad, Vita dikenalin sama teman Vita orang talent. Talent, iya. Vita dengar dari teman Vita memang Mas Ahmad orangnya baik, dia cuma pengen kenal Vita aja. Ya udah. Di mana itu perkenalan? Di hotel restoran Kempinski. Kempinski. Iya, Kempinski. Di mana Kempinskinya? Kempinski di Bundaran HI kan ya? Iya, restorannya mana?
Yang Di coffee restoran, shop atau yang Enggak, di Nirwana restorannya. atau Di restorannya. di restorannya? Iya. Mas Ahmad ngajakin dinner. Dengan siapa dia? Dia sendiri, nggak ada siapa-siapa. Vita? Kita sama teman Vita, Kak Dwi. Terus Ya. apa yang dia tawarkan? Ya, dia tidak menawarkan apa-apa. Dia di situ cuma pengen kenal sama Vita. Dan akhirnya obrolan kita akrab, dekat karena Mas Ahmad kan orang Makassar. Papa Vita kan Makassar, gitu. Jadi satu daerah lah ya. Iya, seperti itu. Jadi dia bilang kita saudara nih, Fit, gitu. Dan Vita kenal Mas Ahmad ya memang kita lihat sih memang ya baik, sopan gitu. Terus sampai ada pemberian-pemberian itu, Dia, Vita juga nggak tahu, Vita juga nggak ngerti kenapa Mas Ahmad kasih Vita juga hadiah yang mahal gitu ya, mewah gitu. Di situ kan dia cuma mau kenal sama Vita, ya. Dan akhirnya dia minta nomor telepon Vita. Akhirnya dia telepon Vita, dia nanyain Vita, apa kabar Fit? Gitu, anak-anak gimana kabarnya? apa sering ketemu setelah itu dengan dia? Oh tidak, cuma dia suka telepon, nanyain kabar sama anak-anak. Terus pertemuan yang kedua kali, Vita ketemu Mas Ahmad bawa anak-anak. Terus sampai dia beliin mobil, gimana ceritanya? Itu dia. Jadi sebelum dia beli mobil, memang dia sempat ada mau ngajakin Vita untuk nikah. Yang Vita lihat sih dia memang orangnya baik ya, udah gitu juga bahasa Arabnya juga gimana ya, pintar gitu. Terus dia bilang, Fit, saya ngelihat kamu tuh kasihan gitu, kamu tuh single parent seperti itu. Ya, saya pengen bantu kamu sama anak-anak Fit, dia bilang kayak gitu. Saya pengen lebih jauh lagi sama kamu. Saya pengen aja kamu nikah siri. Itu udah berapa lama kenalan? Itu 2 minggu ya. 2 minggu udah mengajak nikah? Dia udah ngajakin nikah gitu. Dia bilang katanya biar sah di mata Allah gitu. Cuma saya bilang saat itu saya menolak. Saya menolak Mas Ahmad. Saya bilang maaf Mas, saya baru kenal sama Mas Ahmad. Saya bilang gitu. Terus Mama juga kan belum tahu Mas Ahmad. Jadi kita anggap Mas Ahmad tuh seperti ya kayak apa ya, kakak lah gitu loh. Cinta kilat banget ya. Habis itu langsung kasih mobil? Enggak, dia tawarin kita, Fit, mobil kamu kredit apa cash? Kita bilang kredit Mas, kita bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah, aku nanti kasih mobil ya buat kamu nggak usah pikirin lagi per bulannya. Buat apaan Mas? Terus dia bilang buat anak-anak, buat kendaraan kamu dan anak-anak Fit. Aku sempet nolak di situ. Aku nolak, tapi Mas Ahmad maksa. Nggak apa-apa Fit, saya ikhlas, saya ridho. Anggap aja ini rezeki dari Allah yang Allah kasih buat Vita, untuk Vita dan anak-anak. Amin. Ya namanya saat itu Vita dikasih mobil tanpa dia juga sopan sama Vita. Terus ada nilai plus lah ya buat Vita gitu, sampai dia ngasih Vita mobil tapi dia nggak maksa Vita apa-apa gitu loh. Jadi situ kita sujud syukur ya sama Allah. Kita pikir itu rezeki dari Allah gitu loh buat Vita dan anak-anak. Dan Vita tidak tahu menahu pekerjaan Mas Ahmad apa gitu. Perdananya apa kerjanya? Gak tahu, kita taunya dia pengusaha. Dan pada saat kita ke Kempinski, ke Time Place, itu semua orang pada hormat sama dia gitu. Itu kasih mobil itu udah berapa lama kenal? Hampir 2 bulan. Akhir-akhir ya, baru dia kasih mobil. Setelah lamarannya ditolak dong? Iya, kita tolak. Terus kalau yang jam, itu kapan? Kalau jam waktu kita jalan sama anak-anak, dia bilang, Fit pakai jam apa kamu gitu? Jamnya biasa aja, Vita Mas gitu, guys. Oh ya, temenin saya yuk gitu ke Time Place, jalan-jalan ke PS gitu. Oh buat apa Mas? Nggak apa-apa gitu. Saya mau lihat jam nih, mau ganti jam gitu. Ya udah, nggak taunya pas di Time Place kita ditawarin jam gitu. Di sana juga ada kok Mas Time Place-nya, mungkin bisa ngeliat. Kita juga sempat, aduh Mas nggak usah, makasih gitu. Tapi Mas Ahmadnya yang maksa gitu. Terus kita lihat orang-orang Time Place-nya juga, udah Mbak nggak apa-apa Mbak, ambil aja gitu. Ya udah, ambil. Mas jam itu jam cepat begitu? Iya jam copat, malah tadi disuruh Rolex sama dia. Tapi Vitanya nggak mau. Kita bilang maaf Mas, terlalu mewah, saya tidak mau. Itu ya 70 juta? Iya. Itu duluan mana dengan? Duluan jam, baru mobil. Oh jam dulu baru mobil? Iya. Mobil 2 bulan lah ya? Iya. Setelah ketemu. Itu kalau dihitung dengan sekarang udah berapa lama tuh ya? Aku ketemu Mas Ahmad akhir November 2012. Terus Januari kan dia nggak lama ditangkap kan?
November masih ketemu? Enggak, November 2012 Ya. akhir. Aku ketemu Mas Ahmad, pertama ketemu Mas Ahmad. Oh, pertama ketemu. Iya. Terus tidak pernah ketemu lagi setelah ditangkap? Iya, tidak pernah ada kontak. Sebelum ditangkap masih ketemu? Iya, masih ada ketemu ya. Ada lagi yang lain dikasih? Iya, dia kasih jajan buat kita anak-anak. Terus kita sempat sakit, operasi usus buntu. Di situ Mas Ahmad bantu Vita. Di rumah sakit? Iya, dia bantuin biaya rumah sakit Vita. Terus sempat anak-anak Vita juga sakit. Gitu. Jadi, terus tiba-tiba ada KPK telepon Vita disuruh ada panggilan lagi hari Jumat ini. Besok? Iya, katanya sih sebagai saksi diminta keterangannya. Karena dia minta Vita untuk mengembalikan uang yang Mas Ahmad kasih ke Vita. Sedangkan gimana itu kan, Mas Ahmad kan kita nggak tahu pekerjaan dia kasih Vita, ya biayain Vita rumah sakit, terus buat anak-anak itu kan udah jadi daging ya, gitu. Vita juga belanjain buat darah-darah, iya. Vita udah belanjain juga seperti itu, gitu. Vita nggak tahu menahu. Tapi kalau Vita juga di sini menghargai gitu ya tugas KPK itu bagus memberantas korupsi. Tapi kalau memang yang dikasih Mas Ahmad itu uang hasil korupsi, Vita akan ganti uang itu. Sebisa Vita, semampu Vita akan ganti. Tapi uang yang sekarang, mana? Uang jajan? Iya, itu kan dikumpul-kumpulin lumayan lah ya sama dia. Emang uang jajan itu diminta KPK lagi? Iya. Mobil udah diambil kan? Iya, jam udah diambil. Sekarang minta uang jajan? Iya, sama Mas Ahmad udah beliin Vita iPhone 5. Kan Vita jual. Sebelum Vita dipanggil KPK memang sudah Vita jual gitu. Itu diminta lagi sama KPK. Terus Vita mau ngasih? Vita mau kasih dengan semampu Vita, sebisa Vita. Tapi jujur saat ini Vita kendaraan pun juga nggak ada. Rumah pun Vita juga nggak ada. Vita hidup buat Vita dan anak-anak Vita. Jadi apa yang mau dikasih gitu. Vita mau jual anggota badan Vita nggak apa-apa untuk ganti uang yang bukan Vita sendiri nggak melakukan korupsi gitu. Vita nggak terima suap. Gitu aja. Vita masuk ruangan ini matanya juga udah merah. Apa yang terjadi tadi? Ya Vita nggak pernah ngerasain seperti ini. Vita juga kan pernah menikah. Vita juga punya suami pengusaha. Gitu. Jadi ya namanya orang mungkin ada di atas, kadang di bawah, seperti itu. Terus masalah yang dengan hukum gini, Vita buta banget sama namanya politik, Vita nggak tahu sama sekali. Panggilan untuk Vita ya. untuk Jumat itu kapan datang? Hari ini, ditelepon. Lewat telepon? Iya. Jam berapa tadi? Tadi sore. Makanya ragu-ragu ke sini? Kenapa? Ragu-ragu datang ke sini? Iya, Vita rasa kan Vita kan bukan Vita nggak ada berkepentingan gitu. Vita bukan lawyer, Vita hanya wanita biasa. Kayaknya kalau Vita kumpul di sini Vita ngerasa agak minder aja gitu loh, malu aja. Baik, pemirsa kita lihat sebentar. Terima kasih.